Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum. Senyum itu ibadah. Senyum ibadah, Bang. Itu. Guys, kembali lagi kita guys di ini nih Bang. Review MotoGP San Marino 2022. Ini kelihatan Bang. Ada 0,34 detik. Closest finish di terakhir di mana ya? Terakhir tuh 2019. Betul. Si Alex Rins versus Marc Marquez Marquez di Silverstone. Inggris. Nah, Iya. ini sekarang 0,34 detik antara Bagnaia dengan Bastianini. Tapi gini Bang, sebelum kita bicara tentang hal ini, nah, gue pengen tahu nih, kalau menurut Abang, kira-kira strategi apa sih yang membuat seorang Bagnaia akhirnya tampil dikdaya di sana nih Bang? Sebenarnya kalau kita melihat dari awal tuh dia menjalani sesi yang tidak cukup mulus. Bagaimana race pertama dia kena hukuman, irresponsible riding, kemudian dia harus sedikit mengalami insiden crash, dan bahkan saat kualifikasi pun mengalami ada hujan yang cukup menyulitkan karena dia udah kepikiran, waduh, mesti pole position nih, karena paling bagus tuh kalau pole position berarti turun keempat. Dan kemudian dia berhasil pertama kan, udah tersenyum, tapi Jack Miller bikin kegaduhan, dia pertama akhirnya masuk ke Bagnaia fix di posisi kelima. Dan di sini saya justru melihat memang ini mirip kemarin di Silverstone, bahwa dia di awal free practice sampai kualifikasi mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi di saat warm up kemudian balapan dia menemukan istilahnya settingan yang terbaik. Menemukan mojonya. Mojo. Dan ini yang saya lihat bahwa dia memang sudah dari awal tuh sudah memprediksi pasti pilihannya hard medium. Semua pasti hard medium, tapi tinggal bagaimana strateginya. Meskipun dia juga agak sedikit kemarin bilang bahwa di awal-awal dengan hard medium ini dia sebenarnya takut-takut juga, khawatir karena tidak depan belakang nggak ada gripnya, yang ada dia berusaha sebagaimana tetap bisa istilahnya bertahan. Baru kemudian setelah tanda petik ada beberapa insiden, terutama Jack Miller kemudian jatuh dan dia berhasil memimpin, itu so far dia agak sedikit tenang karena dia tidak perlu memburu Jack Miller yang notabene ini akan malah memaksa bannya tidak bekerja dengan maksimal, karena Jack Miller sendiri bilang insiden jatuhnya itu karena baru berapa lap sih hard mediumnya itu belum sampai suhu optimal. Dan hebatnya lagi adalah Francesco Bagnaia kemudian menemukan istilahnya kembali kekuatannya di saat tangki bensinnya sudah mulai berkurang, berarti bobotnya lebih ringan, di mana itu ban hard medium depan belakang mulai terasa gripnya, baru dia coba untuk push. Berarti makanya dia bilang 6-7 lap awal ya. Awal. Justru itu susah dia. Momen kritis. Betul. Kalau untuk memacu GP22 nih. Itu apalagi kemudian dia ditekan terus sama Maverick Viñales. Itu dia Bang. Edan. Gue ngerasa predikat yang ada di gurunya nih. Iya. Itu justru sekarang saat ini nih. Iya. Melekat di Bagnaia nih Bang. Betul. Kalau kita lihat dari beberapa seri terakhir kan Bang. Iya. Bagnaia itu nggak superior di sesi latihan bebas. Malah kadang juga kualifikasi berantakan. Betul. Pole position bisa dihitung hitung jari lah ya. Iya, betul. Tapi akhirnya seorang Bagnaia menjelma menjadi pembalap yang hebat di hari Minggu. Jadi Sunday Rider. Mr. Sunday. Itu. Iya. Cocok nggak Bang kalau kita julukin Bagnaia nih Sunday Rider? Wajar lah, gurunya aja Mr. Sunday diturunkan ke muridnya, hal yang lumrah. Tapi memang benar juga, saya setuju bahwa Bagnaia ini sudah mulai menunjukkan performanya, terlepas dari tanda petik saya sih melihat kesialan Fabio Quartararo tidak berhasil memaksimalkan ronde Belanda dan Inggris. Tapi malah sebaliknya sekarang Quartararo ini malah under pressure. Karena apa? Si Pecco Bagnaia ini tampil cukup dominan, apalagi saya memprediksikan di Misano dan nanti di Aragon. Nah, di Misano udah dibuktikan nih dia mampu mengoleksi poin maksimal hingga sekarang jaraknya cuma 30. Nah, itu dia dari 44. Dari 44 30, malah sempat dari 61 kan awal-awalnya kan. Terus dipukul 44, akhirnya sekarang 30. 30 ini berarti kalau sampai Quartararo jatuh, DNF, Pecco Bagnaia menang, itu tinggal 5 poin. Tapi itu tadi, Bagnaia pun bukan tanpa
beban karena dia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Artinya harus selalu finish di podium, harus kalau bisa menang terus. Kalau sampai dia gagal total DNF, udah selamat tinggal titel juara dunia. Itu. Tapi yang menarik dari Bagnaia adalah Bang, ini kita lihat dari start ya, apalagi semenjak Jack Miller jatuh. Jack Miller jatuh, betul. Tekanan terus diberikan oleh ya baik itu Vinales, baik itu Enea Bastianini, betul. Apa yang membuat seorang Bagnaia akhirnya ya ini kalau bisa dibilang sedikit flashback iya ke seri Prancis Bang. Betul. Bagaimana Bagnaia ditekan oleh Enea Bastianini dan akhirnya melakukan kesalahan. Betul. Nah kalau untuk di San Marino ini, di Misano, apa yang membuat seorang Bagnaia akhirnya pede nih? Yang pertama kalau kita lihat di San Marino ini memang dia udah cukup hafal kondisi trek dan bahkan dia setiap di San Marino kan juara. Ya. Kecuali di Emilia Romagna pasti crash. Nah, itu ditekan sama Marc Marquez akhirnya kan crash. Betul. Cuman problemnya waktu di Emilia Romagna adalah semua pembalap sudah tahu settingannya, kan yang kedua, jadi udah punya gambaran nih bagaimana cara melawan. Nah, sekarang ini cuma ada San Marino toh. Jadi alhasil Pecco Bagnaia bisa lebih leluasa dan itu yang pertama. Kedua adalah misalnya ini kan menjadi ladang latihan rutin buat Riders Academy, VR46 Rider Academy Valentino Rossi. Jadi mereka sudah cukup hafal di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dan bahkan ya kalaupun tidak ada tes resmi, ya dia menjajal dengan motor yang lebih pelan sehingga ada titik-titik di mana dia tahu oh di sini yang harus diwaspadai, di sini yang harus di ini. Dan kemarin tuh kalau kita melihat sebenarnya ya Francesco Bagnaia itu memiliki kemampuan pertama pengereman yang cukup konsisten, selalu dekat di mulut tikungan itu pertama. Yang kedua, dia pembalap yang saya rasa satu-satunya yang tidak ada peringatan exceeding track limit. Coba yang lain itu udah artinya bener-bener berusaha keras untuk bisa ini, dan dia tidak, artinya dia bermain di dalam lintasan sehingga ya kemarin kalau ya Enea Bastianini, Maverick Vinales mungkin sekali kesalahan pasti akan mengalami long lap penalti. Dari situ menunjukkan bahwa memang ya Pecco Bagnaia ini ya sangat begitu menguasai kondisi medan sirkuit Misano ini. Jadi ini yang membuat dia tahu kapan dia harus ngacir, kapan dia harus defend. Itu sebabnya bisa dilihat ya kemarin Maverick Vinales neken terus. Betul. Kagak ada kesempatan sampai akhirnya sedikit ngelebar sendiri. Diambil oleh Bastianini. Kemudian Bastianini sebenarnya kemarin pun emang udah kelihatan dan ya berbeda dengan di Prancis. Kalau di Prancis itu kan dikejutin kan, dicolok langsung kaget. Jadi lepas konsentrasi kemarin tuh ya Pecco Bagnaia udah menyadari bahwa apa yang akan dilakukan oleh Enea Bastianini pasti akan dilakukan di lap-lap terakhir. Gitu. Karena Pecco sendiri ngaku Bang bahwa saya udah mau mikirin siapa yang ada di belakang. Yang penting saya nggak ngakuin kesalahan. Betul. Ya suaranya itu udah terasa dekat. Betul. Tapi fokus saya adalah nggak boleh melakukan kesalahan. Betul. Ini secara nggak langsung nih Bang. Yang tadi kalau itu kan predikat sang guru diambil Mr. Sunday, betul. Ada lagi nih predikat dari rivalnya sang guru. Betul. Siapa Bang? Jorge Lorenzo. Nah, ini smooth like a butter. Terus apanya hammer nih Bang? Smooth like a butter. Lupa pokoknya. Dia like a hammer. Nah itu dia. Jadi seolah-olah ya ketika Bagnaia udah melepaskan diri jauh, ngacir. Ini udah sulit untuk ambil alih. Betul, gitu kan. betul. Seolah-olah ya itu dua predikat dari Rossi dan juga Lorenzo ada saat ini ya di San Marino, dan juga bahkan ya di beberapa seri terakhir nih, karena itu aja udah 4 Bang. 4 kali dia Ducati Rider yang bisa 4 kali berturut-turut juara. Luar biasa. Itu berarti boleh dong predikat Lorenzo diambil. Iya. Gimana guys, boleh nggak? Nah Bang, yang nggak kalah menarik ini nih Bang. Kalau ini dia bukan Joan Mir nih. Bukan Joan Mir, Watanabe ngasih dia di overlap. Kalau mamanya itu bisa dimencak-mencakin sama duaan, kan kemarin lagi panas-panasnya. Itu. Dan ini teman-teman sadar nggak? Udah lama loh nggak ada pembalap MotoGP yang overlap. Iya. Dan ini kejadian kemarin. Sejarahnya nih.
Ya karena harap maklum, dia memang baru pertama kali jajal motor MotoGP. Dari endurance ya? Iya, dari endurance diajak main MotoGP. Bahkan dulu kalau nggak salah Carmelo Ezpeleta sempet ya nggak boleh memperbolehkan pembalap di luar dari WSBK dan MotoGP untuk wildcard ya. Iya. Tapi sekarang boleh. Ya terpaksa karena memang satu ya penghargaan juga karena Suzuki mau mengakhiri kiprahnya di akhir musim ini. Kedua, ya. Tidak ada ini kan. Sebenarnya maunya Stefan Gintoli lagi cedera. Ya. Dan kemudian sebenarnya malah lebih heboh. Wah, coba Rossi kalau kagak balapan Hockenheim mungkin mau. Dan itu Petrucci yang digadang-gadang kan harusnya Petrucci, tapi Petrucci-nya nggak boleh. Nggak boleh Ducati karena dia masih runner up di kejuaraan Moto Superbike Amerika. Makanya ini, waduh, jadi overlap. Jadi gambarnya tuh pada saat finish dia kelihatan. Orang anggapnya finish ketiga nih, padahal bukan. Makanya waktu pas gue nyari foto itu, foto finish yang awal tuh, gue liat, loh kok bukan finalis ya? Bukan finalis sih, ya. Orang nambe berapa. Nah ini nih Bang, bukan soal liverynya keren banget. Liverynya emang ini untuk menghormati mendiang Fausto Gresini ini yang juara dunia dengan motornya itu liverynya persis putih dan bajunya putih biru. Tricolornya keren. Iya. Kita akan ngomongin soal Bastianini. Ini menarik adalah komposisi ban, komponen yang dipakai adalah sama. Hard medium. Awalnya hard soft ya. Awalnya hard soft, tapi kan diganti akhirnya di hard medium, dan begitu juga Bagnaia, begitu juga Vinales. Tapi kenapa nih Bang? Gue penasaran apa yang terjadi dengan Enea Bastianini di awal-awal nih. Jadi awalnya hard soft. Saya memprediksi dia akan coba start sebaik-baiknya, terus whole shot di tikungan pertama kabur. Tapi kemudian berubah dengan hard medium. Nah, hard medium ini memang sudah jadi konsideran dan bahkan dikatakan oleh Michelin ini tidak bisa langsung gaspol, meskipun secara konstruksi dan performa ini makin lapnya banyak makin bagus. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebagaimana kejadian dengan Francesco Bagnaia, dia tidak bisa nge-push dari awal. Makanya di saat kemudian Jack Miller tampil ke depan, itu kalau kita lihat kan jaraknya nggak ada yang bisa lepas kan, deket terus sampai kemudian ada yang terjatuh, baru tuh mulai ada gap. Nah itu setelah beberapa lap awal, dan kebetulan Francesco Bagnaia kemarin pun tampak memang menjaga tingkat keawesan ban, menunggu ban di suhu optimal. Setelah bannya cukup bagus, baru dia mulai melakukan penyerangan. Ya, pucuk dicinta ulam tiba, dapat durian runtuh, teman rekan setimnya kelontang. Jadi dia langsung bisa lari dan buka gap, dan tapi tidak bisa berhasil sangat mencolok karena ya ketiga pembalap itu baik Bagnaia, baik Vinales sampai Enea Bastianini ini menggunakan hard medium. Nah, pada saat kemudian Vinales melakukan tekanan yang bertubi-tubi terhadap Francesco Bagnaia, yang mulai ketahuan tuh karena udah berusaha keras sulit sampai di setiap tikungan dan coba untuk menyalip, akhirnya perlahan bannya drop. Nah di situ kesempatan diambil Enea Bastianini. Nah Enea Bastianini sendiri saya lihat memang tipikalnya ini karakter pembalap yang cerdik. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Albix atau Alberto Gribola bahwa karakter si Bastianini ini kayak Dovizioso, mampu menjaga tingkat keawesan ban. Pada saat dia merasa udah, ini saatnya menekan, dia coba tekan. Dan kemarin tuh kalau kita lihat ya perbedaannya memang signifikan. GP22, GP21. GP22 menang di top speed, GP22 itu manuver di tikungan. GP21 itu balik Bang. Iya, GP21 tikungan, GP22 top speed. Nah, cuma persoalannya adalah pada saat di Prancis, di saat Enea Bastianini berhasil mencolok Francesco Bagnaia, saat itu kan belum ada perlengkapan tambahan. Nah, saat ini ada fairing Stegosaurus yang membuat GP22 makin stabil di titik pengereman. Ini yang dimanfaatkan oleh Francesco Bagnaia, makanya dia tidak terlalu istilahnya khawatir dengan serangan yang dilakukan oleh Enea Bastianini sampai dia mempersiapkan diri di tikungan terakhir. Meskipun itu kalau katakanlah garis finishnya agak dimundurin, mungkin bisa aja kejadian malah Enea Bastianini yang mampu menyusul Francesco Bagnaia. Tapi menarik Bang,
gue ngelihatnya ini perang antara rekan setim di 2023 nanti udah dimulai dari saat ini. Saat ini. Jadi gue ngeliat antara Bagnaia dan Bastian ini itu saling beradu strategi, saling beradu kecerdikan untuk mengakali kondisi aspal di Misano nih Bang. Karena kita tahu sendiri tracknya ya awalnya prediksinya kan cuacanya bakal berubah, ternyata alhamdulillah cerah. Nah ini nih yang akhirnya menjadi apa ya, konsideran pemikiran untuk Enea Bastian ini. Ya gue mungkin saving ban dulu untuk di yang Bang Joni bilang di akhir baru serang gas gitu kan. Tapi ya itu pintarnya Bagnaia adalah yang tadi Bang Joni bilang ada apa, Stegosaurus fairing Stegosaurus. Padahal awalnya kan dia nggak mau tuh. Itu dia. Akhirnya dirasakan cukup bermanfaat. Dan tadi benar juga sih, memang ini the future is now. Jadi masa depan mereka berdua itu udah ditunjukkan di ronde Misano ini, dan ini yang akan menjadi polemik bahwa tidak melulu loh duet pembalap Ducati di satu tim di Ducati ini akan memuluskan hasil yang diharapkan. Kita ingat 2016 Andrea Iannone dengan Andrea Dovizioso, ribut, perang sendiri. Perang sampai akhirnya Andrea Iannone di depan. Kemudian kita ingat 2018 dengan Danilo Petrucci, sampai Dovizioso pernah membutuhkan kemenangan, diambil dengan memanfaatkan duel di Mugello waktu itu. Dan ini sekarang udah menunjukkan nih di Misano ini udah memberikan perlawanan yang ini, artinya ya dari sini sepertinya Francesco Bagnaia akan mendapat rival terberat bukan dari luar tim, tapi malah di dalam tim. Gitu. Karena kalau untuk di luar tim masih ada Quartararo. Untuk tahun depan nih. Belum, ntar Marc Marquez sehat. Nah, itu ngeri lah. Artinya buset, udah ketemu yang luar aja kayak begini, sekarang yang di internal aja kayak begini. Nah, Bang, kita akan bicara tentang seorang Maverick Vinales. Bener kan Bang? Betul. Apa yang gue bilang Bang? Setuju. Bahwa justru gue ngeliatnya seorang Vinales akan ada di podium nih. Itu dibuktikan. Betul. Bukan seorang Alex Espargaro, tapi seorang Maverick Vinales. Menurut Bang Joni, apa yang akhirnya membuat seorang Vinales yang pasti dia start tidak lebih dari row kedua. Itu pertama, karena akhirnya dia ngomong sendiri, berarti kalau mamanya ke depannya mesti beresin kualifikasi paling mentok row kedua, dan ini dibuktikan oleh Maverick Vinales. Yang berikutnya adalah ini mulai memberikan istilahnya petunjuk atau clue bahwa sebenarnya Maverick Vinales bukan pembalap kaleng-kaleng. Ya dengan persoalan kemarin di Yamaha sampai dia memutuskan kabur gitu, apa orang etik nih ini, ternyata dibuktikan oleh Maverick Vinales dengan support dari Aprilia, tidak sampai setahun dia udah mulai podium. Dan akhirnya Quartararo juga nyesel dia sampai ngomongin Quartararo. Sampai Quartararo kan akhirnya memutuskan untuk diet menurunkan berat badan karena memang pilihannya untuk Yamaha untuk musim ini nggak mungkin lah instan ningkatin top speed. Untuk tahun depan mungkin baru bisa. Nah, caranya apa? Itu tadi mungkin dari fisiknya dengan menurunkan berat badan dari Quartararo. Nah, coba kalau dengerin Vinales dari dulu. 2022 motor udah bener gitu. Mungkin. Cuma dari apa yang terjadi di Maverick Vinales, kemudian apa yang terjadi di Andrea Dovizioso. Dovizioso lebih dulu merasakan kultur Eropa di Ducati, kemudian dia ke Jepang dengan Yamaha. Nah, sementara kebalikan. Si Vinales ini kan dengan kultur dari Jepang ke Eropa yang katakanlah dia sempat senangnya apa yang dia tanyakan, dia kasih feedback itu pasti akan ada istilahnya immediate effect, efek yang langsung instan jadi lah ya, Bang. Instant effect di ronde berikutnya gitu. Apapun pokoknya ini kurangannya nih dibenahin lah. Nah, berbeda dengan di Yamaha tuh itu salah satu alasan kenapa Andrea Dovizioso memilih untuk gantung helm lebih cepat, karena di awal-awal kan dikontrak oleh Yamaha untuk membantu istilahnya tanda petik riset motor Yamaha berikutnya. Tapi
dia udah ngasih petunjuk, udah ngasih feedback. Ya di paruh musim kedua kagak ada yang dia kasih apa nih barang ini, tetap aja dikasihnya coba ini yang sebenarnya bukan yang dia inginkan. Nah, hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan. Jadi sampai Dovizioso, untuk apa gua balapan tapi finishnya kagak dapat poin? Ah udahlah, mendingan ambil pensiun. Akhirnya Dovizioso membongkar juga tuh. Emang agak beda kultur dengan Eropa dan Jepang. Dulu di Eropa itu kita bisa ngasih omongan apa aja dan mereka dengar, kemudian dikasih tuh. Ini gimana nih? Keluhan yang lu kemarin dengan perangkat baru ini, ada perubahannya nggak? Nah, di Yamaha berbeda, tetap udah diomongin masih nanya-nanya lagi. Itu yang akhirnya membuat tanda petik frustrasi buat pembalap dari pabrikan Jepang ketimbang dari pabrikan Eropa. Oke, karena kalau kita lihat nih Bang, Aprilia jika dibandingkan dengan Yamaha, Iya. ini ya sama ya, ya maaf ya, bukannya apa ya, terlalu sarkas gitu. Sarkas gitu ya. Tapi kalau bicara uang antara Yamaha dengan Masih Aprilia, gedean Yamaha. itu dia Bang. Buset. Tapi kenapa? Ya tadi yang Bang Joni bilang, ketika untuk feedback ini justru lebih ya apa ya, lebih cepat di perusahaan yang kayak Aprilia gitu. Iya. Jika dibandingkan dengan si Yamaha gitu. Karena memang secara aku sih melihatnya mungkin dari sisi riset, kemudian pembuatan motor dan juga marketing, mereka itu sinergi. Karena ini dibuktikan oleh Ducati yang memang pol-polan di MotoGP akhirnya juga mengeluarkan spek motor yang dengan teknologi MotoGP. Bahkan Aprilia itu juga udah mulai mengikuti Ducati. Dia mengembangkan berbagai macam teknologi MotoGP, akhirnya dikeluarkan di motor Special Edition 100 unit yang RSV X30. Wow. Itu sampai ada fairing depannya, kemudian knalpotnya SC Project, sampai ada spoonnya di dekat sasisnya. Jadi pasar motor production dan motor ini udah mulai hampir-hampir ke gue pengen motor yang kayak MotoGP. Nah, sementara di Yamaha dan juga mungkin di Honda udah arah ke sana. Cuman problemnya adalah pangsa pasarnya nggak ada, karena itu tadi proses dari istilahnya si pembalap ngasih saran, input, kemudian diterima oleh Jepang, ada proses lagi birokrasi, baru ya ntar deh ada proses lama, giliran udah mau akhir musim baru nih gimana cobain, jadi terlalu lama jaraknya. Makanya saat itu kalau kita ingat Honda pada saat Shuhei Nakamoto, kemudian Livio Suppo, kehadiran Livio Suppo ini ilahnya membawa kultur Eropa agar proses segala macam baik administrasi, pengembangan itu lebih cepat. Itu sebabnya efeknya proses motornya cukup bagus di saat Shuhei Nakamoto dan Livio Suppo. Tapi kemudian setelah Shuhei Nakamoto absen, Livio Suppo tidak lagi menjadi tim prinsipal, ini kembali ke kultur yang lama di mana harus ntar dites dulu ke Jepang, di Jepang dites sama tes standar Jepang. Jadi banyak birokrasi ya, itu kelamaan. Dan ini juga terjadi kepada Yamaha yang bagaimana sempat kontrak Lorenzo sebagai test rider, gabut kagak ada. Sekarang Carl Crutchlow ya bukan ngembangin motor malah jadi pembalap substitusi. Jadi ya dipertanyakan gitu, apa sih yang dikembangkan oleh pabrikan Jepang ini, dan bahkan ya langsung menjuju dan juga mengungkapkan Jepang harus segera mereplikasi atau mencontek kultur Eropa kalau memang ingin tetap menjadi raja di MotoGP. Itu dia. Bang, ini nih. Aduh, kok susah sih? Nah, ini dia. Lemes. Kita akan bicara sedikit tentang Quartararo dan juga Franco Morbidelli. Iya. Awal-awal di sesi latihan bebas, moncer. Morbidelli nih Bang. Iya. Sedikit memberikan harapan bahwa ya sebagai tuan rumah, sebagai apa ya bisa dibilang anak kampung situ. Anak kampung gitu kan. Ya inilah saatnya gue untuk berbicara. Betul. Karena kan masuk di 10 besar. Iya, Berbeda langsung pertama kali lolos Q2 loh, jarang-jarang dia. Itu dia. Akhirnya, tapi ketika di sesi balap, apes dia. apes ya.
karena Jatuh ya? ada Fabio Di Giannantonio jatuh, dia tidak bisa menghindar karena lagi duel deket tuh. Karena memang pada saat itu secara settingan dia tuh udah mulai bisa beranjak. Emang dia agak-agak salah start, tapi kemudian dia berhasil recovery. Dia coba untuk menguntit Fabio Di Giannantonio, tiba-tiba Di Giannantonio crash, dia tidak bisa menghindar, akhirnya tabrakan dan harus DNF. Memang tragis, cuman sebenarnya bukan berarti Franco Morbidelli ini tidak berjuang keras. Dia berusaha sekeras mungkin. Bagaimana kita lihat di 2 ronde terakhir, dia selalu diberi referensi oleh Fabio Quartararo. Ini jarang-jarang masalahnya. Biasanya Fabio Quartararo tuh egois, pokoknya buat gue ya buat gue. Tapi dengan kemarin itu menunjukkan bahwa ini ada sinergi. Mungkin karena tahun depan cuma tinggal mereka berdua nih yang Yamaha yang balapan. Hasilnya cukup bagus, dan saya harapkan sih nanti mungkin di ronde-ronde berikutnya Morbidelli bisa lebih berkembang. Itu sih. Oke, itu tentang Morbidelli, Bang. Tentang Quartararo. Apa yang terjadi dengan Quartararo, Bang? Jadi Quartararo ini problemnya adalah di saat sesi kualifikasi diganggu oleh cuaca hujan. Ini dia agak kesulitan karena memang untuk saat kondisi hujan, aspal antara Misano, jangan samakan dengan Mandalika ya. Di Mandalika itu saat hujan justru nge-grip. Nah, ini di Misano ini agak licin. Makanya kemarin itu hujannya itu kelihatan deras, tapi ternyata di sirkuit tidak membasahi semua. Makanya dia sempat keluar dengan agak telat, keluar dengan wet tire dulu, baru kemudian dengan yang slick tire. Cuma problemnya slick tire itu jadi agak telat panas sehingga tidak bisa maksimal. Plus kemarin traffic, seandainya Quartararo bisa aja start di barisan kedua kemarin, mungkin akan lebih bisa memberikan perlawanan. Meskipun Quartararo berkata, oke, gue cuma finish kelima, tapi apa yang dia rasakan kemarin itu, yang selama ini dia menjadi momok yang takutkan kalau di belakang Ducati itu ban depannya meningkat suhunya, tekanan bannya jadi drop. Kemarin itu tidak, alhamdulillah. Mungkin agak jauh. Nah, itu sempat kalau mamanya bisa nge-WA Quartararo, iyalah kemarin lu jauh. Tapi itu minimal menjadi tambahan. Tapi yang pasti adalah saat ini Quartararo mengalami ancaman serius dari Francesco Bagnaia yang sudah tinggal selisih 30 poin. 30 poin itu artinya ya kalau Quartararo nggak kesalahan, udah jadi 25 dengan syarat si 5 poin dengan syarat Pecco Bagnaia juara. Ya, tapi gini Bang, asli ini pukulan telak juga sih sebenarnya Bang. Finish kelima untuk di Misano. Ya kehilangan sekitar 14 poin ya. Iya, padahal kemarin dia podium kan. Ini menurut Quartararo ya udah saatnya kali Bang Yamaha untuk lebih bebenah nih. Karena ya Aragon. Iya, Aragon untuk seri depan. Seri ke depan, buset. Untuk Motegi masih bisa lah. Iya, betul. Nah, kalau Yamaha masih kayak gini ya terus, ini akan berbahaya untuk perebutan gelar juara dunia nih Bang. Saya setuju. Nah, menurut Bang Joni, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Yamaha untuk nih anggaplah nih Aragon ini kan sirkuit yang susah lah untuk Yamaha. Betul. Nih biar poinnya nggak terlalu kepangkas lagi, apa yang harus dilakuin? Ya paling tidak sih ya memastikan Quartararo di sesi kualifikasi cukup bagus, nggak usah pole position, tapi paling mentok di urutan kedua, baris kedua maksudnya, mau itu posisi 4, 5, 6, karena dengan gaya khas Fabio Quartararo yang saya rasa cukup unik, yang dia bisa ngabur kemudian bikin gap, ini jadi biasanya satu strategi yang harus dimaksimalkan oleh Yamaha. Nah, kemudian di Aragon mungkin notabene diklaim sebagai sirkuit V4 atau Ducati. Cuma kalau kita melihat dengan lebar sirkuit yang tidak sesempit Misano, ini justru bisa dimanfaatkan oleh Fabio Quartararo atau motor-motor inline untuk bisa lebih gesit saat masuk dan keluar tikungan. Nah, mungkin tinggal di problemnya ada di sektor terakhir tuh, mulai ketemu trek lurus panjang itu yang agak menyulitkan, tinggal bagaimana dibenahi. Tapi selama Quartararo bisa istilahnya tidak kehilangan cukup banyak poin dari Pecco Bagnaia, saya rasa penentuannya nanti itu akan di ronde yang berlangsung di luar Eropa, entah itu di Motegi, Thailand, Malaysia apalagi kan kemarin hasilnya cukup bagus juga kan Yamaha, karena udah tes, dan Phillip Island. Dan sementara
rujukan yang udah mereka punya itu cuma Malaysia. Motegi, Buriram, Phillip Island ini udah berapa tahun nih nggak menggelar. Artinya tentu akan butuh waktu lagi beradaptasi. Nah, siapa pembalap yang cepat beradaptasi dengan kondisi trek yang ada, entah itu Thailand, entah itu Motegi, entah itu Phillip Island, mereka pasti bisa menjadi penentu kemenangan. Apakah itu Quartararo, apakah itu Francesco Bagnaia. Oke, karena kalau menurut gue ini Bang, ya Yamaha udah harus berbuat lebih lagi lah untuk seorang Quartararo untuk mempertahankan gelar juara MotoGP. Karena Quartararo sendiri bilang bahwa gue udah tampil 100%. Iya. Bahkan juga 110% kalau kata Rossi. Push like hell, namanya kata Quartararo. Nah ini udah 100%, hasilnya masih kayak begini. Iya. Ya dengan beberapa seri ke depan mau jadi apa coba? Jadi ya maunya sih mungkin Yamaha ya memberikan hasil yang terbaik. Cuman kemarin aja Quartararo ngetes fairing yang terbaru yang disebut-sebut ini meningkatkan top speed. Quartararo nggak nyaman, malah balik lagi ke fairing yang luas gitu. Kalau mau top speed ya berarti mesti ngutak-ngatik mesin, udah nggak bisa, udah mesin disegel. Memang mau nggak mau sekarang ini ya Yamaha benar-benar mengharapkan performa Quartararo semaksimal mungkin. Gitu. Quartararo jadi andalan. Ayo dong, dibantu dong Quartararo-nya. Atau mungkin ya kita bantu doa. Boleh lah bantu doa ya Bang. Nah, terakhir guys, seorang Grazie Dovi, Andrea Dovizioso akhirnya resmi menggantung helm Bang. Gantung helm. Menurut Bang Joni, kalau boleh gue tahu nih Bang, kenangan apa atau momentum apa lah ya yang ada di pikiran Bang Joni tentang Andrea Dovizioso selama dia menjadi pembalap MotoGP? Julukan Desmo Dovi itu bukan kaleng-kaleng karena memang dia yang pertama kali mengembangkan motor Desmo Sedici 15 sampai akhirnya yang dua-dua ini kompetitif. Itu yang pertama, makanya disebutnya lebih nempel Desmo Dovi. Ya. Terus yang kedua adalah yaitu duel epik di tikungan terakhir antara dirinya dengan Marc Marquez di Qatar, kemudian di Austria, terus dibalikin lagi di Qatar lagi. Jadi bener-bener ya hanya seorang Andrea Dovizioso yang memberikan hiburan yang dari awal sampai akhir lap. Ini gimana nih pembalap rivalitas yang demikian biasa kan ngabur. Itu yang jadi kenangan buat Andrea Dovizioso. Dan sayangnya dia tidak waktu 2019 itu tidak gercep langsung ya deh gue mau Ducati, ribut kan soal gaji sampai yang terakhir kemarin itu yang dia diminta ngetes Aprilia terus wah bisa nih rame kan tapi tidak langsung diambil. Mungkin kalau mamanya nggak gercep ya Bang? Iya, kalau gercep tetap di Ducati atau bersama Aprilia mungkin akan lebih ya tidak sampai pensiun dini menurut saya begitu. Oke, sama Bang, itu bagi gue momentum ya pertarungan antara Dovizioso dengan Marc Marquez itu bagi gue adalah sesuatu yang ya menjadi hal yang akan terus gue ingat. Iya. Karena di Austria sampai 2 kali kan. Sampai 2 kali bener kejadiannya. Kejadiannya sama. Nah kalau teman-teman apa nih kira-kira momentumnya ya istilahnya aksi Dovizioso ya yang patut untuk diingat. Oke Bang. Oke guys, itulah sedikit review dari kita untuk di MotoGP Misano San Marino di sirkuit Misano 2022. Oke, saya Kabriansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com pamit guys. Saya Jendrano Mulia dari motorpusorlando.com pamit. See you guys. Sampai jumpa.